Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menjadi momen paling dinanti pasca Hari Raya Idul Fitri. Namun, meski Presiden Joko Widodo menggelar open house di Istana Kepresidenan Jakarta, tak nampak kehadiran Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di sana. Begitu pula yang terjadi di Jalan Teguh Umar. Kendati nampak sejumlah petinggi partai dan pejabat bersilaturahmi, namun Presiden Jokowi dan keluarganya tidak tampak di kediaman Megawati. Lantas, kapan keduanya bakal bertemu pasca perhelatan Pilpres 2024 pun menjadi tanda tanya besar. Pertemuan dua tokoh bangsa itu seolah menjadi momen paling ditunggu. Apalagi disebut-sebut ada yang menghalang-halangi keduanya untuk bertemu. Masih mungkinkah pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terjadi? Tim TV One mengabarkan. Pertanyaan abad ini yang kemudian banyak ditanyakan oleh netizen, masih mungkinkah terjadi pertemuan antara Pak Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati Soekarno Putri yang merupakan Ketua Umum PDIP yang sampai sekarang belum ketemu-ketemu juga, ada apa sih sebenarnya, Sira? Iya, jadi kan biasanya momentum Lebaran itu ada salam-salaman ya. Nah ini belum nih. Kita akan bahas itu bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Ada Bang Emmanuel Badenzer selaku politikus dari Partai Gerindra sekarang. Ada Mas Adi Prayitno selaku analis politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan ada Bang Andreas Hugo Pereira, politikus senior dari PDI Perjuangan yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi, Bang Andreas. Selamat pagi, Bang Andreas. Halo, pagi, pagi Alfat, pagi semua. Baik, saya ingin ke Bang Noel dulu nih. Bang Noel soalnya ngomong pertama yang menyebut bahwa ada yang menghalang-halangi. Ada Pak Hasto yang jadi penghalang-halang pertemuan yang tidak terjadi nih antara Bu Mega dengan Pak Presiden Joko Widodo. Memang seperti itu, Bang? Kenyataannya seperti itu. Nah, apa Karena alasannya, kita lihat gini, alasannya saya tidak mau terlalu jauh menganalisa ya. Tapi fakta-fakta yang terlontarkan dari apa yang disampaikan Hasto sebagai sekjen PDIP terkesan ya sangat menghalangi. Saya nggak tahu kepentingannya apa untuk menghalangi pertemuan tokoh bangsa ini ya. Kelihatannya di mana gitu kalau misal dari Bang Noel bilang menghalangi? Saya nggak mau terlalu jauh menyimpulkan gitu ya. Tapi saya melihatnya Hasto ini sebagai sosok yang menurut saya mengkhawatirkan. Karena saya kenapa tidak mau memakai kata rekonsiliasi? Karena memang kan disampaikan PDIP, kami tidak ada masalah dengan Gerindra, kami tidak ada masalah Prabowo. Masalah kami dengan Jokowi. Itu dilontarkan ya, terkonfirmasi, itu yang menyampaikan kader PDIP. Oke. Masalahnya apa? Lantas kita analisa. Secara ideologi tidak, secara ini tidak, semua tidak. Nah kalau semua perbedaan, kan itu lumrah, hal biasa dalam berdemokrasi, dalam politik ya kan. Nah kita analisa lebih jauh lagi secara substantif tidak juga, apalagi Bu Mega ya. Bu Mega ini sosok pimpinan ketua umum yang sangat matang lah ya dalam berpolitik. Apalagi beliau kan kalau berkontemplasi dia bicara tentang arah bangsa ini ke depan. Pasti yang ada di otaknya Bu Mega sama apa yang di kepalanya Bung Karno, yaitu apa? Indonesia ini harus tetap berjalan. Bangsa ini harus tetap berjalan. Apapun persoalannya. Tapi Bang Hasto bilang, hadir. ini anak ranting PDIP yang nggak rela kalau Bu Mega ketemu sama Pak Jokowi. Gitu. Katanya seperti itu. Lebih Saya sejuta persen saya sampaikan itu tidak mungkin. Oke, kita makanya saya bilang Hasto ini terlalu sinis terhadap Jokowi. Oke, terlalu sinis gitu ya. Sinismenya itu udah keterlaluan. Baik, kita ke Bang Andreas. Bang Andreas tadi sudah dengarkan dari Bang Noel mengatakan bahwa dari Sekjen PDI Perjuangan ini yang menghalang-halangi, terlalu sinis dengan Presiden Joko Widodo. Apakah benar gitu Bang Andreas? Ini ada ketidaksepahaman di kubu PDI Perjuangan, terutama Mas Hasto ini tidak menginginkan terjadi pertemuan antara Presiden dengan Megawati. Ya, terlalu justru itu mengecilkan Presiden Jokowi kalau mengatakan bahwa ada Pak Hasto bisa menghalang-halangi gitu. Karena beliau presiden. Ya. Lalu masalahnya di mana kalau gitu, Bang Andreas?
justru itu kita bertanya, masalahnya ada di siapa? Kenapa dulu biasanya datang, kenapa sekarang tidak gitu? Siapa yang harus datang ke siapa? Oke, Kalau tapi dulu kan ada biasanya tidak, datang Bang Andreas, dengan rencana-rencana kalau begitu? ketemu rakyat bisa, kenapa ketemu untuk salaman-salaman tidak bisa? Iya. Nah, pasti ada yang salah di sini kan? Siapa yang salah di sini? Saya kira ya kita di bangsa ini kan tahu gitu kan, bagaimana perjalanan politik kurang lebih setahun terakhir ini gitu. Dari ketika bertemu dan ketika ya sekarang menjadi sulit gitu ya. Kan ada beberapa, saya ingat tulisan dari Pak Aswiwarman Adam gitu. Iya. Ada yang berubah. Kenapa dia berubah? Berubah di tengah itu. Di dalam perjalanan politik ini gitu. Nah oleh karena itu saya kira kita nggak usah membohongi diri lah. Gitu ya. Siapa yang baru Andreas, kabarnya Ibu Mega dengan keputusan Pak Joko Widodo. Karena pemilu 2024 begitu Bang Andreas. Saya kira apa ya? Ya kemarin kita bisa bicara, kemudian kemarin bahkan ya saya tahu benar gitu bagaimana perjalanan sejarah ya Pak Jokowi di dalam PDI Perjuangan, bahkan ya bagaimana interaksi. Tapi kemudian itu berubah dan semua orang tahu berubahnya kenapa kan? Saya kira kita nggak usah membohongi soal itu gitu. Bahwa ada hal yang terjadi dan itu saya kira ya kalau Pak Hasto bilang ya apa kader-kader partai kalau PDI Perjuangan ya kader-kader partai belum bisa menerima dan merasa terluka dengan peristiwa-peristiwa yang menyangkut Pak Jokowi dan Ibu Mega dengan PDI Perjuangan ya. Saya kira itu bukan hal yang dibuat-buat. Saya kemarin pas Lebaran saya tidak di Jakarta gitu. Saya jalan keliling di dapil di daerah. Banyak orang yang bertemu dengan teman-teman kader. Banyak orang yang kecewa dan ya sampai sekarang ya artinya di kader-kader PDI Perjuangan merasa ya ada hal yang tidak bisa diterima. Kalau istilahnya ya ada kebenaran yang harus dijaga yang kemudian sampai sekarang belum terselesaikan. Nah kalau misalnya ya apakah hanya perlu untuk mengkamuflase dengan salaman karena situasi memang silaturahmi antara personal, saya kira itu hal yang baik, tapi jangan kemudian mengkamuflase hal-hal tersebut dengan untuk kemudian ya menyelesaikan begitu saja gitu. Karena ini politik dan dalam arti apa? Ada tanggung jawab. Kayak misalnya sekarang gini, sebentar. Apa yang menjadi suara dari sebentar, saya jelaskan dulu. Ibu Mega pun punya tanggung jawab terhadap ya orang-orang yang ya terutama kader-kadernya. Oleh karena itu ya persoalan ini adalah bukan hanya persoalan antar pribadi, ini antar persoalan yang menyangkut di organisasi dan menyangkut juga politik. Nah, oleh karena itu, ya kalau apa yang terjadi di bawah dan dilihat oleh kader-kader kamu, mereka juga pasti ya mempertanyakan hal tersebut gitu. Ini kan bukan hanya persoalan pribadi gitu. Mungkin saya kira persoalan pribadi Ibu Mega bukan orang yang pendendam dan tapi bisa memaafkan. Tapi masalahnya ini kan ada tanggung jawab kita terhadap organisasi dan partai dan keputusan-keputusan yang dibuat. Dan itu dilihat secara publik gitu kan. Jadi kalau misalnya kalau di dalam sejarah dunia, sejarah Romawi, ya sudahlah biarkan kebenaran itu siapa yang menjadi Brutus, siapa yang menjadi Caesar begitu. Oke. Dunia akan melihat pesannya, itu. Dunia akan menilai itu. Kita nanti akan coba bahas nanti ya dari kacamatanya Mas Adi Prayitno selaku pengamat politik. Ini salah siapa sebenarnya? Ini permasalahan bukan masalah pribadi tapi mencakup lebih besar gitu Mas Adi. Nanti boleh minta komentarnya. Usai jeda ya, tetap di sini. Di Apa Kabar Indonesia Pagi.